Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan yang berbahagia, ada sesuatu yang menarik tentang masalah nasab ini, yaitu Laura Muhammad Ismail Al-Khalili, cicit dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, mengomentari argumen Kiai Imad. Langsung saja beliau menuliskan di status FB-nya, "Bagi saya Kiai Imaduddin Utsman sudah game over. Sejak dari awal mengikuti perdebatan masalah nasab ini, saya sudah membaca sebagian argumen Kiai Imaduddin Utsman, baik yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Arab. Kesan pertama yang saya tangkap adalah bahwa tulisan beliau adalah argumen yang dipaksakan untuk menjadi ilmiah. Padahal tarafnya hanya don, prediksi, atau mungkin hanya waham, asumsi. Jadi dalam masalah keyakinan itu ada namanya yakin kalau yakin atau ilmu itu 100% ngena benar. Kalau zon itu 50-50, 50 bisa benar, 50 bisa salah. Tapi kalau waham itu 75% keliru, sedangkan kemungkinan benarnya hanya 25%. Dari poin pertama tulisan beliau, kesan itu sudah bisa dirasakan. Contoh ketika beliau berdalil dengan ibarah dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, yang konon adalah karya Imam Ar-Razi. Di situ beliau menuliskan, "Faslun fi annal Fakhr Ar-Razi yaqta'u anna aulad Ahmad thalathatun wa laysa fihim Ubaidullah." Fasal Imam Fakhrur Razi memastikan bahwa anak Imam Al-Muhajir hanya 3 dan tidak ada nama Ubaidillah di antaranya. Kitab Kiai Imad Al-Mawahibul Laduniyah halaman 7. Padahal itu hanya sebuah terjemah atau kesimpulan pribadi yang beliau dapatkan ketika membaca ibarah dalam As-Sajarah Al-Mubarakah berikut ini. Amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min thalathati banina, Muhammad Abu Ja'far bin Ray wa Ali bin Ramlah wa Husain aqibuhu bin Naisabur. Bahwa Ahmad al-Abah memiliki keturunan 3 anak, Muhammad, Abu Ja'far yang ada di Ar-Ray, dan Ali ada di Ramlah, dan Husain ada di Naisabur. Kiai Imad berargumen bahwa Imam Ar-Razi menggunakan jumlah ismiyah, sedangkan itu menurut Kiai Imad berarti menutup rapat-rapat potensi bahwa ada anak lain selain 3 itu, berdasarkan kaidah nasab yang dinukil oleh Sayyid Mahdi Roja'i. Itu yang mendasari Kiai Imad membuat kesimpulan prematur yang terkesan dipaksa-paksakan. Argumen ini sebenarnya sudah dimentahkan oleh Bib Rumail Abbas yang sudah membuktikan secara ilmiah dan amaliyah bahwa kaidah nasab itu bukan kaidah paten. Setiap kaidah pasti punya pengecualian. Dalam artian kaidah itu sama sekali tidak jami' mani'. Maksudnya suatu kaidah itu tidak pasti mencakup keseluruhan apa yang masuk dalam kaidah, dan juga tidak menutup kemungkinan mengeluarkan sesuatu yang tidak masuk dalam kaidah atau memasukkan sesuatu yang di luar kaidah. Tidak memungkinkan seperti itu. Terbukti banyak contoh jumlah ismiyah dalam kitab itu ternyata tidak berfaedah hasr atau menafikan lainnya. Kalau kita ilustrasikan, debat beliau berdua menjadi seperti ini. Kiai Imad, tidak ada anak Imam Al-Muhajir bernama Ubaidillah. Buktinya Imam Razi hanya menyebutkan 3 tanpa Ubaidillah, dan beliau pakai jumlah ismiyah. Itu artinya tidak ada kemungkinan ada anak yang lain. Bib Rumail Abbas, kaidah itu tidak paten, sambil menunjukkan data-data bahwa kaidah itu tidak selalu berlaku. Kiai Imad, tapi ini ada kok kaidahnya, masih ngotot menyebutkan kaidah yang sama, dan ini ada kaidah usulnya ila akhirih. Di sini saya mulai tersenyum dan berpikir, sejak kapan kaidah usul fikih dibuat untuk memahami teks dalam kitab nasab? Apa biar kelihatan kalau tulisannya itu ilmiah banget?
Sampai pada akhirnya, hari ini saya menemukan rilis dari Sayyid Mahdi Rojai yang tulisannya dan kaidah nasabnya digunakan Kiai Imad untuk meragukan nasab Ba'alawi, yang menyatakan bahwa tidak disebutkannya nama Ubaidillah dalam sebagian kitab nasab sama sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk meragukan nasab Habaib Ba'alawi, apalagi untuk memastikan terputusnya nasab mereka. Tidak disebutkannya nama Ubaidillah oleh Imam Rozi sangat bisa dimaklumi karena masalah jarak dan juga keterbatasan informasi dan media tatkala itu. Ini semakin menegaskan bahwa Kiai Imad memang sangat memaksakan argumennya untuk terlihat ilmiah, sampai bablas mengambil sebuah kesimpulan yang bahkan tidak pernah difahami oleh para nasabah atau pakar nasab selama ini. Jadi menurut beliau seperti itu sudah Kiai Imad terlalu memaksakan. Tapi ya kalau orang sudah fanatik, seilmiah apapun jawaban untuk argumen Kiai Imad yang sebenarnya tidak ilmiah itu, para tim hore Kiai Imad tetap akan mengatakan, sampai sekarang bahkan sampai kapanpun tesis Kiai Imad tidak akan terjawab dan terbantahkan. Sambil kemudian mengungkit-ungkit kesalahan seorang sayyid muda berambut pirang yang padahal sikap dan pendapatnya sama sekali tidak mencerminkan dan tidak mewakili para sadah Ba'alawi, sudah menjadi rahasia umum toh. Pada akhirnya perdebatan itu sebenarnya tidak seheboh yang kita bayangkan. Pergelutan bab nasab ini hanya akan mengerucut kepada dua kubu. Kiai Imad DKK yang pendapatnya tidak mewakili para ulama NU, di pojok ring lainnya ada Yek muda, juga para muhibbin fanatiknya yang akhlak dan komentarnya tidak mewakili para habaib Ba'alawi. Jadi sangat jauh panggang dari api. Jika konflik ini dinamakan pertarungan antara Nahdien versus habaib atau NU versus Ba'alawi, kedua kubu ini bukan representasi dari dua raksasa besar yang merupakan elemen penting bagi umat Islam di Indonesia kita ini. Jadi selama para kiai sepuh dan pembesar habaib masih berada di poros tengah dan adem-adem saja, itu artinya tidak ada yang perlu dipermasalahkan, bukan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Lora Ismail, argumen dari Kiai Imad ini terlalu dini, terlalu dipaksakan dan hasilnya prematur. Ini menurut penilaian beliau. Terserah bagi kita mau menerima atau tidak, ya terserah masing-masing. Namun, kalau orang sudah kadung benci, apapun kebenaran tidak akan dapat diterima. Oleh karenanya, mari kita selalu memperbaiki hati agar tidak memiliki rasa benci pada siapapun. Sehingga permasalahan ini betul-betul ilmiah dan mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.